Donnarumma dicemooh fans, Raiola salahkan Milan. Agen Gianluigi Donnarumma, Mino Raiola marah ketika kliennya disoraki di laga Italia versus Spanyol. Raiola menilai AC Milan seharusnya membela Donnarumma. Donnarumma jadi sasaran serangan verbal supporter saat memperkuat Italia di laga melawan Spanyol di San Siro di semifinal UEFA National League pada Kamis. Cemooh itu diduga terkait kepindahannya dari AC Milan ke Paris Saint-Germain pada musim panas lalu. Supporter Milan kecewa dengan keputusan kiper berusia 22 tahun itu. Sebelum pertandingan, Donnarumma juga sudah dapat sambutan yang tidak menyenangkan. Ultras Milan memasang banner penolakan kepada Donnarumma di jembatan kota Milan. Soal serangan untuk Donnarumma, Mino Raiola mempertanyakan ketegasan Milan. Menurutnya, Rossoneri seharusnya ikut bertindak untuk membela mantan kipernya itu. Saya jijik dengan sorakan untuk Donnarumma dan saya bertanya kepada diri saya sendiri kenapa Milan tidak intervensi setelah banner itu, ujar Raiola. Apakah Anda ingin berbicara soal ancaman? Memangnya dia membunuh seseorang? Saya pikir tidak. Kenyataannya adalah Milan tidak punya kekuatan untuk mempertahankannya, tapi tidak ada bedanya. Tanya ke siapa saja, tanya ke seorang ayah. Apa yang akan dia rasakan untuk anaknya? Gabung PSG atau tetap di Milan? Apa yang terjadi di stadion itu menyedihkan, aneh dan memalukan. Aneh fans Milan cuma mengincar Donnarumma hanya karena dia menyebut pilihan yang bebas, lanjut Raiola. Aneh dan mengecewakan juga, Milan tidak menjaga jarak dari sikap yang tidak bisa diterima ini, katanya. Juventus bakal kesulitan, peluang Milan rekrut Vlahovic lebih besar. Vlahovic saat ini telah menjadi trending topik di berbagai media setelah La Viola mengungkapkan awal pekan ini bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya. Dengan Presiden Rako Komiso menyampaikan berita tersebut pada titik menarik musim ini. Sejumlah sumber lantas menyebutkan bahwa striker 21 tahun tersebut kemungkinan akan menjadi peluang yang tepat bagi Rossoneri untuk mengamankan penyerang tengah masa depan mereka. Dan klub tampaknya memang berada dalam jajaran penggemarnya setelah sang pemain melanjutkan performa impresifnya musim lalu. Ia telah membukukan 25 gol di Serie A dari awal musim kemarin, muda, kuat secara fisik, dan memiliki ruang yang luar untuk berkembang. Saat berbicara melalui akun Twitter miliknya, Ordine pun berbicara mengenai situasi pemain internasional Serbia tersebut yang juga diminati oleh Bianconeri. Vlahovic telah menolak tawaran Komiso dan bersiap dijual pada bursa transfer yang akan datang. Beberapa menyarankan ke Milan untuk era pasca Ibra, yang lain pun melakukan hal yang sama untuk Juve. Akan tetapi, Juve yang sudah terbebani dengan anggaran berikutnya, dengan pembelian Jesse dan Locatelli, bagaimana mereka akan melakukannya, tutur sang jurnalis. Bagaimanapun, segala kemungkinan masih dapat terjadi dan Rossoneri mungkin akan bersaing dengan Juventus untuk memperebutkan servis bintang Fiorentina tersebut. Tak terpakai, AC Milan pastikan tendang 2 bintangnya di bursa transfer Januari nanti. AC Milan telah memutuskan untuk mendepak 2 bintang mereka yang tersingkir musim panas ini pada bursa transfer Januari nanti, salah satunya adalah Samu Castillejo. Pada bursa transfer musim panas lalu, AC Milan menjadi tim yang sibuk. Rossoneri diketahui sukses mendatangkan 11 pemain sekaligus dari penjaga gawang hingga penyerang. Tim asuhan Stefano Pioli ini pun kemudian menunjukkan kinerja baik awal musim ini. Dari 7 laga Liga Italia, mereka belum terkalahkan dengan catatan 6 menang dan 1 seri dan kini berada di peringkat kedua. Kabar menarik pun kini datang dari AC Milan. Dilansir dari Football Italia, Rossoneri telah memutuskan untuk mendepak 2 pemain sekaligus bursa transfer pada Januari nanti. Kedua pemain yang dimaksud terbilang tersingkir dari skuad utama musim ini dengan sama-sama belum pernah tampil sebagai starter, yakni Andrea Conti dan Samu Castillejo. Andrea Conti tercatat belum tampil sekalipun bagi Milan musim ini, sedangkan Samu Castillejo baru tampil 1 kali sebagai pemain pengganti dan masuk injury time saat menghadapi Cagliari di pekan kedua Liga Italia musim ini. Castillejo sejatinya sempat dikaitkan dengan Getafe pada bursa transfer musim panas lalu. Namun, kepindahan itu tak terwujud sehingga ia pun bertahan di San Siro hingga saat ini. Dengan kontraknya yang akan habis pada 30 Juni 2023, AC Milan berharap bisa mendapatkan dana setidaknya 6 juta euro dari penjualan bintang Spanyol ini pada Januari nanti. Musim lalu, Samu Castillejo berhasil mencatat 43 penampilan di semua kompetisi. Sayangnya, kinerjanya terbilang buruk dengan hanya menyumbang 3 gol dan 4 assist. Akibatnya, musim ini ia tergusur oleh Alexis Saelemaekers. Sementara itu, Andrea Conte didatangkan dari Atalanta pada 2017 lalu, namun karirnya di San Siro terhambat cedera. Musim lalu, ia dipinjamkan ke Parma dan gagal menyelamatkan klub tersebut dari degradasi. Saat ini, Conte menjadi pilihan terakhir di Milan di sektor bek kanan setelah David Calabria dan Pirre Kalulu. Dengan kontraknya yang habis pada Juni 2022, Rossoneri bahkan tak keberatan melepasnya secara gratis Januari nanti. Sepanjang membela AC Milan, Andrea Conti mencatatkan 51 penampilan di semua kompetisi dengan sumbangan 5 assist.
Penunjuk wasit Serie A sebut gol kedua Atalanta lawan Milan tak sah. Rossoneri berhasil unggul setelah pertandingan berjalan 28 detik saat David Calabria gol usai memanfaatkan umpan Theo Hernandez dan menyambar bola rebound untuk membuat timnya unggul. Sementara itu, Sandro Tonali mampu merebut penguasaan bola jelang akhir babak pertama dan melepaskan tembakan yang tak dapat dibendung Juan Musso guna mengandangkan skor tim tamu. Rafael Leao akhirnya melesakkan gol ketiga klub yang lantas mengunci kemenangan armada Stefano Pioli. Penalti Dufan Zapata memberikan tuan rumah gol penghibur dan sepakan jarak dekat Mario Pasalic memberikan Ladia secercah harapan. Akan tetapi, terjadi protes setelah gol kedua tersebut mengingat Junior Mesias sempat dilanggar saat klub Bergamo membangun serangan. Rocci pun berbicara saat hadir dalam presentasi VAR Center di Lisone dan ditanya oleh Il Riaco dello Sport mengenai beberapa insiden kontroversial yang terjadi akhir pekan kemarin. Gol kedua Atalanta melawan Milan harusnya dibatalkan. Handovik itu subjektif, Handovik Devral, saya tidak suka membicarakan soal insiden tunggal, ujar penunjuk wasit Serie A tersebut. Mari katakan bahwa itu terjadi dalam insiden subjektif. Interpretasi wasit di lapangan harus ditinggalkan. Pelanggaran terhadap Mesias bagi Atalanta membuat kedudukan 2-3. Ada kasus-kasus objektif saat VAR harus mengintervensi.